pagi saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama dengan kami Gracia Hope Compassion Channel. Mari siapkan hati saudara untuk belajar kebenaran firman Tuhan. Kita satu dalam doa. Terima kasih Bapa di surga, dikuduskanlah hambamu, dikuduskanlah firman-Mu, dan biarlah kekuatan-Mu menjadi bagian kami, sehingga kami dapat berjalan sebagai pribadi-pribadi yang menjadi lebih daripada pemenang. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu, kami sambut dengan ucapan syukur, dengan tutupan kuasa darah anak domba Allah yang kudus. Di dalam nama Yesus kami berucap syukur. Amin. Saudara meneruskan firman Tuhan yang kemarin bahwa Yohanes menyatakan bahwa dia bukanlah Mesias dan sesungguhnya Mesias itu ditunjukkannya bahwa Yesuslah Mesias. Pada keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan berkata, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Dialah yang dimaksud ketika aku katakan, kemudian daripadaku akan datang seorang yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku, dan aku sendiri pun mula-mula tidak mengenal dia. Tetapi untuk itulah aku datang dan membaptis dengan air, supaya ia menyatakan kepada Israel." Dan Yohanes memberi kesaksian, katanya, "Aku telah melihat Roh turun dari langit seperti merpati, dan ia tinggal di atasnya. Dan aku pun tidak mengenalnya, tetapi dia yang mengutus aku untuk membaptis dengan air telah berfirman kepadaku, jikalau engkau melihat Roh itu turun ke atas seseorang dan tinggal di atasnya, dialah itu yang akan membaptis dengan Roh Kudus. Dan aku telah melihatnya dan memberi kesaksian, dia inilah anak Allah." Saudara, ketika Yohanes memberi kesaksian bahwa Yesus adalah anak Allah, bahwa Roh Tuhan ada pada Kristus, pada waktu dia membaptis Yesus, memang Roh Tuhan ada di atas Yesus, dan itulah yang sudah menjadi tanda yang diberikan oleh Yahweh bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah. Jadi tidak ada keraguan sedikit pun bahwa Yesus adalah Mesias, dan itu sudah dinyatakan oleh Yohanes. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, Yohanes memberi kesaksian bahwa Yesus adalah Tuhan, Yesus adalah yang diutus, Yesus adalah Kristus, Yesus adalah Mesias, dan tidak ada keraguan sedikit pun. Jadi tidak ada alasan untuk bangsa Yahudi meragukan karena mereka sangat percaya Yohanes adalah pengganti dari Elia. Yohanes adalah Elia di zaman mereka. Dan saudaraku yang diberkati, Yesus adalah Mesias, Yesus sudah diteguhkan dengan tanda-tanda ilahi, Yesus adalah yang diutus, Kristus yang mereka nanti. Dan selanjutnya di dalam pasal yang sama, di pasal yang pertama ayat 35 sampai 51, murid-murid Yesus yang pertama itu dipilih. Pada keesokan harinya Yohanes berdiri di situ pula dengan dua orang muridnya. Dan ketika ia melihat Yesus lewat, ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah." Kedua murid itu mendengar apa yang dikatakannya itu, lalu mereka pergi mengikuti. Tapi Yesus menoleh ke belakang. Ia melihat bahwa mereka mengikuti dia, lalu berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu cari?" Kata mereka kepada Rabi, artinya guru, di manakah kau tinggal? Ia berkata kepada mereka, "Marilah dan kamu akan melihatnya." Mereka pun datang dan melihat di mana ia tinggal, dan hari itu mereka tinggal bersama-sama dengan dia. Waktu itu kira-kira pukul 4. Salah seorang dari keduanya yang mendengar perkataan Yohanes, lalu mengikuti Yesus, adalah Andreas, saudara Simon Petrus. Andreas mula-mula bertemu dengan Simon saudaranya, dan ia berkata kepadanya, "Kami telah menemukan Mesias, artinya Kristus." Ia membawanya kepada Yesus. Yesus memandang dia dan berkata, "Engkau, Simon, anak Yohanes, engkau akan dinamakan Kefas," artinya Petrus. Pada keesokan harinya, Yesus memutuskan untuk berangkat ke Galilea. Ia bertemu dengan Filipus dan berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Filipus itu berasal dari Betsaida, kota Andreas dan Petrus. Filipus bertemu dengan Natanael dan berkata kepadanya, "Kami telah menemukan dia yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat dan oleh para nabi, yaitu Yesus anak Yusuf dari Nazaret." Kata Natanael kepadanya, "Mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret?" Kata Filipus kepadanya, "Mari dan lihatlah." Yesus melihat Natanael datang kepadanya lalu berkata tentang dia, "Lihat, inilah orang Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya." Kata Natanael kepadanya, "Bagaimana engkau mengenali aku?" Jawab Yesus kepadanya, "Sebelum Filipus memanggil engkau, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara." Kata Natanael kepadanya, "Rabi, engkau anak Allah, engkau raja orang Israel." Yesus menjawab katanya, "Karena aku berkata kepadamu, aku melihat engkau di bawah pohon ara, maka engkau percaya, engkau akan melihat hal yang lebih besar daripada itu." Lalu kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka, dan malaikat-malaikat Allah turun naik pada anak manusia." Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati, murid-murid Yesus yang pertama, di situ kita melihat bahwa ada Andreas, ada Petrus yang disebut Kefas, ada dua murid Yohanes yang juga ingin mengikuti
Yesus yang mereka berkata, Rabi, di mana engkau tinggal? Mereka pun datang dan melihat di mana ia tinggal, dan hari itu mereka tinggal bersama-sama dengan dia. Waktu itu kira-kira pukul 4. Dan saudaraku yang diberkati, jika salah seorang dari keduanya yang mendengar perkataan Yohanes lalu mengikuti Yesus adalah Andreas. Amin. Jadi murid-murid Yohanes itu yang memberi diri untuk menjadi pengikut Kristus. Dalam ayat 40 dikatakan salah seorang dari keduanya yang mendengar perkataan Yohanes lalu mengikuti Yesus adalah Andreas. Jadi Andreas adalah murid pertama yang mengikuti Yesus. Dan kita lihat Andreas ini adalah saudara Simon Petrus. Andreas mula-mula bertemu dengan Simon, saudaranya. Dan ia berkata kepadanya, kami telah menemukan Mesias, artinya Kristus. Jadi murid yang kedua adalah saudara, seorang yang memberi diri menjadi murid, dia akan mengajak murid yang lain untuk mengikuti Kristus. Dan pesan inilah yang akan saya sampaikan pada pagi hari ini. Murid-murid Yesus yang pertama yang ingin mengikuti Yesus itu adalah Andreas. Kemudian Andreas mengajak murid yang lain untuk juga menjadi murid Kristus. Demikian pesan Tuhan pada pagi hari ini yang saya mau sampaikan, bahwa seorang murid akan mengikuti gurunya dengan setia. Dan seorang murid yang mengikuti gurunya dengan setia juga akan mengajak murid yang lain untuk turut dimuridkan menjadi murid yang setia dengan Tuhan. Lalu murid yang berikutnya ada juga yang bernama Filipus. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati, orang murid akan mengajak murid yang lain, dan murid yang lain itu akan mendorong orang yang lain juga untuk menjadi murid. Pada hari ini kita akan belajar bahwa menjadi murid Kristus itu adalah panggilan kita sebagai orang Kristen, orang percaya. Tujuan kita belajar pada pagi hari ini yaitu supaya kita dapat menjawab panggilan Tuhan untuk menjadi murid Kristus, bukan sekedar menjadi orang Kristen biasa. Amin. Karena untuk menjadi pengikut Kristus, banyak hal yang kita harus pelajari. Pola kekristenan yang dari Kristus itu betul-betul harus termanifest di dalam hidup kita. Bukan sekedar menjadi orang yang beragama, tetapi orang yang mengikuti dia dan kemudian mengalami perubahan paradigma, bermetamorfosis, saudara menjadi seorang murid Kristus. Orang pilihan Tuhan, kalau kita lihat di sini bahwa semua rencana Allah ini kita jalani dengan jalan menjadi murid Kristus, seperti Andreas, Simon, dan juga Filipus, dan murid-murid yang lainnya. Karena kita diselamatkan karena kasih-Nya yang telah ditunjukkan dengan mati di kayu salib bagi kita. Allah telah memilih kita menjadi anak. Di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapan-Nya. Itu sebenarnya mengapa kita menjadi murid Kristus? Karena kita sudah ditentukan Allah sejak semula, dari Efesus 1 ayat 4. Yang berikutnya, kita orang yang spesial dan berharga. Karena kita spesial dan berharga, sesuatu yang berharga, kalau kita sudah melihat nilainya itu begitu tinggi, tentu kita akan jaga, kita akan rawat, bahkan kita akan tingkatkan kualitasnya, maintenance-nya. Dan kita ini dipanggil untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan Allah. Andreas, Filipus, dan juga Simon Petrus menyadari itu, bahwa mereka terpanggil untuk menjadi pengikut Kristus dan melakukan pekerjaan yang dari Kristus. Karena kita ini adalah bangsa yang terpilih, umat yang rajani, bangsa yang kudus, umat Allah sendiri, supaya kita memberitakan, amin, perbuatan yang besar dari Allah yang telah memanggil kita keluar dari gelap pada terangnya yang ajaib. Jadi kita tidak dipanggil hanya untuk supaya sembuh, hanya untuk supaya healing, kita dipulihkan, tapi memberitakan perbuatan yang ajaib. Itulah tugas dari orang-orang pilihan, Andreas, Petrus, dan juga Filipus, dan juga murid-murid yang lain, Yohanes, Yakobus. Amin. Indahnya menjadi murid seperti di dalam Yeremia 9 ayat 23 hingga 24 berkata, beginilah firman Tuhan, janganlah orang bijaksana bermegah karena kebijaksanaannya, janganlah orang kuat bermegah karena kekuatannya, jangan orang kaya bermegah karena kekayaannya, tetapi siapa mau bermegah, baiklah bermegah karena yang berikut, bahwa ia memahami dan mengenal aku, bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan dan kebenaran di bumi. Sungguh semuanya itu disukai. Demikianlah firman Tuhan. Saudara, kita akan belajar apa sih tugas seorang murid, apa sih tugas Andreas, tugas Yohanes, Yakobus, tugas dari Simon Petrus dan murid-murid yang lain. Yesaya 50 ayat 4 berkata, Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Tugas murid yang penting yang kita lihat di sini di dalam Yesaya 50 ayat 4 yaitu memberi semangat kepada orang yang letih lesu, memberi harapan kepada yang putus asa, memberitakan keselamatan.
bukan cuma sekedar tugas memberi harapan kepada orang lain, tapi ini kita harus memiliki hati yang seperti ini. Tanpa hati seorang tidak akan mungkin kita akan mengimplementasikan pengharapan kepada orang lain, yaitu hati yang selalu rindu. Ini betul-betul terjadi di dalam diri ke-12 yang lengket sekali dekat gurunya. Saudara, seorang murid kan menjadi seperti gurunya kalau dia lengket, dia dekat, dia menerima semua pengajaran dari guru-gurunya, selalu rindu untuk mengenal Tuhan. Yang kedua, mendengarkan dan melakukan apa yang Tuhan katakan. Itu yang dilakukan Yohanes, itu yang dilakukan Yakobus, itu yang dilakukan Petrus, itu yang dilakukan Andreas. Ketika Yesus khotbah di atas bukit, kalau dia berkata, tidak adakah sesuatu untuk kita beri makan kepada jiwa-jiwa? Lalu Andreas dengan membawa anak kecil itu menyediakan 5 roti dan 2 ikan. Dia mendengar apa yang diminta oleh Yesus. Lalu dia mencari, sekalipun iman mereka hanya di 5 roti dan 2 ikan yang dimiliki oleh anak kecil, tapi ternyata itu bisa memberi makan ribuan orang. Kalau kita mendengar dan melakukan apa yang Tuhan katakan, mungkin yang Tuhan katakan, kasih makan 5.000 orang ini. Andreas dengan iman mendengar dan melakukan. Dia cari itu apa yang bisa menjadi berkat untuk dibagikan. Mengatakan apa yang didengar dari Tuhan. Seorang murid akan selalu mempertajam telinganya untuk mendengarkan apa yang Tuhan ajarkan. Hidup dalam pengajaran itu dan juga mengatakan apa yang dipelajarinya itu kepada orang lain supaya mengenal Tuhan. Yang berikutnya, saudara, kita dimuridkan untuk diutus. Diutus sama seperti Kristus, murid juga diutus untuk pelayanan. Sama seperti engkau telah mengutus aku ke dalam dunia, demikian pula aku telah mengutus mereka ke dalam dunia. Karena itu, seorang murid pasti akan diutus oleh Tuhan. Catat di sini, saudara, seorang murid pasti akan diutus oleh Tuhan. Saudara tidak bisa hanya sekedar belajar, tapi hanya berdiam diri. Saudara ketika menjadi murid pasti akan diutus. Nah, kalau kita tahu bahwa kita akan diutus, tentu kita harus mempersiapkan diri dengan benar. Tentu kita harus belajar memberi perhatian kepada pengajaran Tuhan. Tentu kita harus belajar bagaimana menempatkan diri di tengah-tengah orang yang Tuhan mau utus kita pergi ke sana. Kita belajar tentang jiwa-jiwa, kita punya hati yang penuh dengan belas kasihan. Itulah selama 3,5 tahun Yesus mengajar murid-muridnya. Dan apa yang terjadi, saudara? Mereka tidak jadi dengan iman. Mereka berproses. Waktu pun Yesus sudah naik ke surga, mereka masih punya banyak kelemahan. Tapi ketika Roh Kudus turun di atas mereka, mereka betul-betul diperlengkapi dan apostol. Mereka menjadi rasul, yang artinya diutus. Amin. Maka saudara menjadi murid Kristus, kiranya kita semua bukan sekedar menjadi orang Kristen biasa, tapi menjadi murid. Orang yang menjadi murid Kristus itu punya hati untuk memberi kekuatan kepada yang lemah, letih, lesu, dan tak berdaya, memberikan semangat yang tidak berpengharapan, dan juga memberitakan Yesus sebagai satu-satunya kabar baik dalam kehidupan kita. Dan kita harus memiliki hati seorang murid, hati yang ingin mengenal kehendak Bapa, dan hati yang mengasihi jiwa-jiwa. Maka saudara menjadi murid Kristus. Jadi murid Kristus berarti mau menjadi orang yang diutus. Menjadi orang yang mau diutus berarti kita rindu diberkati untuk menjadi berkat, diperlengkapi untuk memperlengkapi, dibawa untuk mengenal Tuhan dengan lebih sungguh-sungguh, dan bukan sekedar menjadi orang Kristen biasa, tetapi menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman, serta menjadi berkat dimanapun kita berada, dimanapun kita diutus. Pasti kita diutus. Tuhan kiranya memberkati. Mari angkat kedua tanganmu, saudara, dan katakan, aku mau menjadi murid Kristus. Barang siapa mau menjadi murid Kristus, biarlah ia diperlengkapi dan diberikan kekuatan, sehingga dia menjadi lebih daripada pemenang, diberkati untuk memberkati, dipulihkan untuk memulihkan, dirancang bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Sebab di dalam kandungan ibumu engkau telah dipilih, maka engkau akan diutus menjadi pemenang-pemenang yang membawa pada kemuliaan dalam Kristus Yesus. Tuhan kiranya memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya, memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu, memberikan engkau damai sejahtera, menguatkan, meneguhkan engkau, bahkan menolong engkau, memiliki telinga seorang murid dan hati sebagai hamba, sehingga engkau diperlengkapi menjadi murid Kristus yang diutus, diperlengkapi untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Tuhan kiranya memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Keluar masukmu ditunggui dan dijagai, diberkati oleh Tuhan. Kau menjadi murid-murid yang diutus, menjadi lebih daripada pemenang. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan, semua yang percaya diberkati, disehatkan, dikuatkan, dipulihkan. Percaya, katakan haleluya. Amin. Shalom kekasih Tuhan, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus kiranya memberkati. God bless you.